Buat video yang jelek sampai akhirnya jadi bagus. Itu yang saya pelajari dari Alex Hormozi, bahwa kalau kita ingin bikin video yang bagus, kita harus bikin video jelek terlebih dahulu sampai akhirnya bisa jadi bagus. Dan hari ini saya belajar mengenai hal tersebut, dan percaya atau tidak, barusan saya sudah record video yang menjelaskan topik ini selama 10-15 menit, tetapi audionya tidak menyala. Dan ya, memang kadang ada hal yang tidak bisa kita rencanakan, tapi kita harus terus move on, harus keep going, oke? Jadi pagi ini saya belajar mengenai make bad videos until good, atau bikin video yang jelek sampai jadi bagus. Dan ini saya rasa bekerja untuk setiap orang yang ingin bikin konten, yang ingin mahir dalam bidang tertentu. Kalau kamu pengen bikin video yang bagus, mau tidak mau, kamu harus bikin video yang jelek terlebih dahulu. Bikin terus sampai akhirnya jadi lebih baik. Saya percaya bahwa progres didapat melalui repetisi atau pengulangan. Semakin sering kamu melakukan hal tersebut, kamu akan belajar lebih banyak, kamu akan memiliki pengalaman yang lebih banyak, kamu akan punya jam terbang, dan kepercayaan diri kamu pasti akan tinggi. Dan inilah hasilnya. Progres didapat melalui pengulangan. Kamu tidak akan mendapatkan hasilnya kalau kamu tidak melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Dan pagi ini saya juga ngobrol dengan Google Gemini mengenai topik ini, make bad videos until good. Dan pernyataan make bad videos until good adalah nasihat praktis yang sangat umum di kalangan konten kreator. Dan nasihat ini menekankan prioritas kuantitas dan konsistensi untuk belajar daripada menunggu kesempurnaan yang tidak kunjung datang. Saya juga belajar bahwa semua hal itu perlu proses, tidak instan, tidak didapat dalam semalam saja. Perlu konsistensi dan pengulangan terus-menerus. Dan ada beberapa alasan yang kuat mengapa filosofi ini, make bad videos until good, itu sangat penting. Yang pertama adalah mengatasi ketakutan dan perfeksionisme. Sekarang banyak orang pengen bikin konten tapi terhambat untuk mulai karena mereka takut kontennya tidak sempurna. Mereka menunggu peralatan yang bagus, entah itu kamera yang mahal, lighting yang mahal, mikrofon yang mahal, studio yang bagus, tapi tidak segera mulai. Nasihat ini mendorong kamu untuk melawan perfeksionisme itu dan mulai sekarang. Video buruk pertama kamu adalah video yang mahal karena kamu bisa belajar dari video pertama tersebut. Kamu akan bisa tahu apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Entah itu suaranya, entah itu penyampaiannya, kata-katanya, lightingnya, setupnya, apapun itu. Kamu akan belajar banyak dari video pertama yang mungkin kamu anggap buruk tersebut. Dan alasan kedua adalah belajar melalui praktek yang nyata. Semua keterampilan di dunia ini, apapun itu, entah bikin konten, editing, masak, sepak bola, apapun itu, perlu yang namanya konsistensi dan tidak bisa dipelajari atau dikuasai hanya dalam satu kali coba. Kamu harus melakukannya secara terus-menerus, dan setiap video yang kamu buat, bahkan yang kamu anggap buruk, adalah kesempatan untuk menguji ide baru, untuk mempelajari cara yang baru, tes ide yang baru, dan ini bisa meningkatkan kemampuan kamu dalam bikin konten. Dan alasan selanjutnya adalah membangun sebuah momentum. Setiap video yang kamu buat membangun pengalaman, bisa memberikan pengalaman, ilmu, jam terbang, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dan inilah yang saya lakukan. Saya sudah bikin konten berbicara di depan kamera ini kurang lebih
setengah tahun, kamu bisa cek video pertama saya di mana saya berbicara di depan kamera. Dan perbedaannya dari video pertama saya dan hari ini, saya merasa lebih percaya diri, saya merasa lebih lancar, meskipun masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan. Tapi saya merasa bahwa saya semakin percaya diri karena saya membangun momentum dari membuat konten setiap hari. Dan cara praktis untuk meningkatkan skill atau hasil bikin konten kamu adalah jangan menunggu peralatan yang sempurna. Saya percaya bahwa cara terbaik untuk memulai sesuatu adalah menggunakan apa yang sudah kamu punya. Jangan menunggu peralatan yang sempurna, entah itu kamera yang bagus, lighting yang bagus, atau apapun itu. Gunakan alat yang sudah kamu punya, meskipun hanya smartphone. Dan inilah yang saya lakukan. Saya rekam ini tidak pakai kamera. Karena saya belum punya kamera, saya baru punya handphone. Dan inilah yang saya lakukan. Saya menggunakan handphone saya untuk bikin konten. Dan ini sedang saya gunakan untuk merekam video. Dan jangan lupa bahwa konsistensi adalah kunci dari video yang bagus. Kamu harus ingat bahwa konsistensi itu penting. Konsistensi akan menghadiahi seseorang dengan hal yang besar karena dedikasinya, karena disiplinnya, dan jangan lupa untuk nikmati prosesnya. Jangan frustasi, jangan lelah, karena proses ini yang akan mendatangkan hasilnya. Dan ini adalah latihan saya dalam berbicara di depan kamera. Saya juga masih merasa banyak sekali aspek yang perlu saya pelajari, yang perlu saya tingkatkan. Tapi satu hal yang saya banggakan adalah saya mau untuk mengambil aksi meskipun hasilnya belum sempurna. Dan aksi ini atau hal yang saya lakukan ini, saya yakin akan membuahkan hasil di masa depan. Sesuatu yang kita tanam hari ini belum tentu bisa kita panen hari ini juga. Tapi yakinlah, sesuatu yang kita panen atau sesuatu yang kita tanam hari ini pasti bisa kita panen ke depannya. Thank you for watching. I wish you all the best.